nanti pendengar juga bisa masuk di 671-636 ya, sebagaimana untuk pendengar yang sejauh mana respon Anda ketika peran partisipasi masyarakat dalam pengawasannya. Nah, sudah siap di studio 2 bersama rekan Ian Rakaminu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Singosari FM Brebes, Top FM Bumi Ayu, dan juga para netizen di mana saja Anda berada. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, kita adakan dialog interaktif spesial karena ini lain daripada yang lain ya, untuk narasumbernya merupakan kehormatan buat kita karena ada dua narasumber yang sangat kita nantikan ya di kesempatan dialog interaktif pada siang hari ini, karena memang dialog interaktif bagi Singosari Brebes maupun Top FM Bumi Ayu ya Mbak Dini ya, terutama ini yang dari KPID, bahwa kita hampir selalu setiap saat jadi pendengar kita juga sudah tidak asing lagi. Kita memang sering kerap ya memunculkan talk show ataupun dialog interaktif. Dan pendengar Singosari FM Brebes, Top FM Bumi Ayu, juga para netizen di mana saja Anda berada, pada dialog interaktif kali ini, seperti juga yang sudah diinformasikan sebelumnya, hadir narasumber yang luar biasa dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada juga dari KPID Jawa Tengah. Dari DPRD Jawa Tengah, narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini ya, ada Bapak Haji Sururul Fuad LC. Beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa dulu nih narasumber, Bapak Haji Sururul Fuad LC. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sururul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian, dan selamat sore juga buat seluruh pendengar radio Singosari FM yang ada di Brebes maupun Top FM yang ada di wilayah Bumi Ayu dan sekitarnya. Iya, luar biasa. Ini Pak Sururul juga tidak dekat nih ya dari Bumi Ayu ke sini, tapi kelihatannya masih tetap fit ya. Padahal suasananya juga sore, tetap semangat ya Pak Sururul ya. Kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah Pak Sururul, berkah. Dan selain beliau Bapak Haji Sururul Fuad LC, ada juga dari KPID Jawa Tengah. Ini untuk teman-teman radio tentu juga sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dari KPID Provinsi Jawa Tengah ada Ibu Dini Inayati ST, luar biasa. Tidak ada perubahan ini Mbak Dini. Terima kasih Mas ya. Iya, kabar baik juga ya. Ya Mbak Dini juga kayak Pak Sururul nih, perjalanan juga lumayan jauh ya. Tapi aneh ini, saya malah hampir kalah. Saya melihat hampir loyo, Pak Sururul sama Mbak Dini malah perjalanan jauh tetap luar biasa. Ya, karena saya bahagia sekali. Bahagia ketemu Pak Rofi ya. Ketemu Pak Rofi, Ketemu lagi ya. Betul sekali. Ketemu masyarakat Brebes. Iya, alhamdulillah luar biasa. Tidak ada bedanya. Dulu pernah kesini juga Mbak Dini, Pak juga ya. Dan alhamdulillah ini juga Pak Sururul ini kali pertama. Mudah-mudahan nanti betah dan sering-sering kesini Pak Sururul ya. Insyaallah, amin. Baik, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumi Ayu, juga para netizen di mana saja Anda berada. Luar biasa nih para narasumber kali ini, di mana narasumber nanti akan membahas tema yang akan diambil pada kesempatan dialog interaktif kali ini. Tema yang akan diambil adalah cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Wah, ini menarik sekali nih ya. Cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Seperti apa di mata kacamata beliau nanti kayak seperti apa dan bagaimana, ini menarik sekali. Dan tentu para pendengar juga para netizen di mana saja Anda berada, nanti Anda bisa berinteraksi langsung melalui pesawat telepon 0283671636. Sekali lagi, para pendengar Top FM Bumi Ayu juga Singosari FM Brebes,
Anda bisa berinteraksi dengan beliau-beliau, Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga Mbak atau Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Silakan 0283671636. Baik, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumi Ayu, juga para netizen di mana saja Anda berada, Pak Sururul, tampaknya kita langsung mulai nih ya Pak. Temanya menarik sekali ini untuk yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, Pak Sururul ya. Cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Sebenarnya bagaimana perkembangan media secara umum saat ini dan bagaimana pola konsumsi media oleh masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sururul? Ya, jadi kehidupan kita bermasyarakat ini tidak lepas dari yang namanya media, gitu ya. Tetapi media ini kan terus berkembang ya. Media ini media penyiaran maupun media sosial ini, terutama yang kita kenal dengan new media. Kalau dulu masyarakat kita lebih kenal ataupun lebih akrab dengan yang namanya televisi ataupun radio dan juga surat kabar seperti itu. Tetapi beriring dengan waktu dan zaman ada perkembangan-perkembangan yang lebih signifikan dan inovasi-inovasi baru ya, dalam dunia media. Nah, kita kenal dengan new media ini, ya, ataupun media baru ini cukup menarik di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau dulu itu yang menjadi jurnalistik ataupun menjadi wartawan hanya orang-orang tertentu, gitu ya. Tetapi sekarang ini kan siapa saja bisa. New media ini menjadi satu keuntungan tersendiri, tetapi juga ada tantangan di sana, gitu ya. Satu keuntungan bahwa masyarakat kita bisa berbagi informasi dengan cepat, berbagi komunikasi atau melakukan komunikasi dengan cepat. Tetapi di sana juga tentu new media ini harus ada semacam aturan-aturan yang jelas, begitu, supaya konten-konten digital ataupun konten-konten media massa ini, media sosial maksud saya, ini kemudian tidak bersifat liar, tetapi terarah, memiliki tujuan yang jelas, memiliki arah yang jelas, memiliki sasaran yang jelas, dan bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, ini diakui ataupun tidak, memang di sana terjadi sebuah pergeseran konsumsi masyarakat terhadap media ya. Dari televisi, radio, surat kabar sekarang diakui atau tidak, memang masyarakat sudah hampir semuanya. Kalau kita lihat data yang ada di Indonesia ini, mungkin pengguna media sosial sudah sekitar 63 sampai 65 juta ya kan, penduduk yang menggunakan media sosial ini, atau yang kita sebut dengan new media. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal undang-undang penyiaran ya, undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di sana tentu belum begitu banyak hal-hal yang menyinggung terkait dengan new media ini ataupun media baru, sehingga kami juga perlu mengapresiasi kepada KPI yang ada di tingkat pusat maupun KPID yang ada di tingkat daerah ataupun provinsi ini, yang saat ini sedang mengusulkan adanya perubahan undang-undang penyiaran, undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini, supaya kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aturan main new media, ya bagaimana bentuk pengawasannya dan sebagainya, itu ikut tercantumkan dalam sebuah regulasi yang nantinya bisa banyak lagi memberikan manfaat pada masyarakat. Dan itu DPRD Provinsi Jawa Tengah ya Mas Sururul ya, untuk mendukung penuh ya dengan regulasi seperti itu ya. Iya, secara otomatis, karena kan kita melihat fakta ya. Kita melihat fakta di masyarakat itu kan dengan karakteristik masyarakat kita yang berbeda-beda, itu kan, dengan adanya atau misalnya dengan klasifikasi umur itu juga sudah terlihat bagaimana pengguna medsos, pengguna media sosial ini memiliki komunitasnya sendiri-sendiri ya.
sendiri. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya di samping ini merupakan suatu peluang bagi kita untuk lebih akrab lagi dengan digitalisasi, mempermudahkan segala persoalan gitu, tetapi kita juga harus melakukan pantauan ataupun pengawasan kepada terutama kepada pengguna-pengguna medsos yang mungkin belum begitu mengetahui bagaimana aturan main ya bermedsos itu gitu. Sehingga kadang media sosial itu bisa menjadikan seorang terjerumus ya Mas ya, terjerumus kepada persoalan-persoalan hukum gitu kan, karena mungkin diawali tidak tahunya sebuah aturan yang harus ditegakkan oleh masyarakat kita gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa DPRD sangat mendukung ya, sangat mendukung adanya regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan yang nantinya untuk memperbaiki bagaimana bermedsos ke depan lebih berkualitas. Ya, Pak Sururun, seperti yang kita ketahui bahwa regulasi yang sekarang sudah ada. Ya. Apakah regulasi yang sekarang ini perlu adanya satu revisi atau penambahan atau bahkan juga pengurangan barangkali? Iya. Secara otomatis ya, Mas. Tadi seperti sudah saya singgung di depan bahwa aturan yang mengatur berkaitan dengan media baru ini kan belum sepenuhnya diatur. Kita barangkali pemerintah dengan didukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang lain itu yang digunakan untuk meredam ketika misalnya ada konten digital yang kurang baik, kurang bagus begitu, lalu kemudian misalnya persoalan hoax yang semakin merajalela dan seterusnya. Ini misalnya kita kenal dengan undang-undang ITE misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang kita kenal gitu ya. Iya betul. Karena memang aturan yang secara khusus ya menyinggung persoalan tentang new media ini ataupun media baru ini kan belum sepenuhnya tertuang dalam sebuah regulasi begitu. Kami melihat perkembangan ataupun inovasi-inovasi terkait dengan media sosial ini memang harus diiringi dengan aturan-aturan yang dibuat agar masyarakat kita lebih bijak, lebih cerdas lagi di dalam bermedia sosial. Dan melihat kejadian-kejadian yang ada kan dalam tanda kutip korban-korbannya sudah ada, korban kesalahan dari bermain berselancar di sosial media ini. Beberapa contoh kan sudah terjadi ya Pak Surul, ini membuktikan bahwa memang bagaimana perlunya pengawasan yang sangat ketat ya. Makanya di sini Dewan terutama untuk Dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sangat mendukung sekali. Bahkan mungkin ada kegiatan atau hal yang konkret yang bersinergi dengan KPI seluruh yang selama ini sudah atau mungkin akan dilaksanakan. Ya, jadi secara kelembagaan bahwa DPRD itu memberikan melakukan satu tugas penting gitu ya, melakukan satu tugas penting bersama-sama dengan KPI tentunya, Komisioner Penyiaran Indonesia ini. Tapi kita bagi tugas gitu ya. Jadi secara teknis barangkali KPID dalam hal ini banyak melakukan pengawasan di tingkat lapangan gitu ya. Tapi kami yang ada di DPRD tentu sangat mendukung dan mendorong bagaimana sebuah regulasi ataupun tatanan aturan regulasi yang harus ada itu kita wujudkan begitu, supaya ada 3 elemen ya di sini, kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan pemerintah, kaitannya juga dengan sebagai pengawas ya. Ini tiga-tiganya bisa bisa saling bersinergi gitu. Contoh misalnya begini Mas, jadi di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kan pemerintah juga punya kepentingan yang sangat-sangat penting kaitannya dengan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kaitannya misalnya himbauan gitu ya kepada masyarakat supaya tetap ya dalam beraktivitas itu melaksanakan protokol kesehatan. Ini bagian daripada kepentingan pemerintah, kepentingan kita yang perlu disampaikan, informasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Nah, kaitannya dengan aduan, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran mungkin yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga penyiaran yang sudah keluar daripada apa istilahnya itu P3SPS ya, di apa namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu. Kalau memang itu sudah keluar daripada kesepakatan itu, maka secara teknis barangkali dalam hal ini KPI bertindak untuk melakukan teguran dan sebagainya. Pertanyaan kami barangkali dua. Jadi yang pertama adalah bahwa media sosial ini ataupun media penyiaran tentunya satu menjadi ikut mengawasi, ya, khususnya di masa pandemi ini, ya, khususnya di masa pandemi ini menjadi apa istilahnya itu media pengawas juga pada masyarakat gitu. Ketika ada problematika, ketika ada persoalan di lapangan, maka disitulah kemudian media hadir ya untuk meluruskan, ya, untuk meluruskannya itu adalah edukasi. Ini penting sekali. Di samping kita secara pribadi mungkin ya di DPRD tentunya keanggotaan kami di DPRD secara pribadi dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ya tentu kami juga menyampaikan pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan bagaimana supaya masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini contoh ya, betapa pentingnya sinergi dan koordinasi kami dari sisi kelembagaan dari DPRD terus memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada KPI dalam hal ini untuk melakukan hal yang terbaik buat masyarakat kita khususnya dalam organisasi. Ya, luar biasa untuk mengantisipasi, menanggulangi dan menghadapi ya untuk kegiatan yang seperti ini satu kolaborasi yang luar biasa ya, karena dipegang teguh dengan rasa tanggung jawab ya, bagaimana tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini yang seluruhnya sangat menarik sekali. Pak Surul, ini untuk posisi media mainstream atau arus utama ya, termasuk media penyiar bagaimana ini? Ya, jadi saya meyakini bahwa adanya ataupun penyelenggaraan media mainstream ini kan sudah melakukan atau pendiriannya itu kan melalui proses-proses yang cukup panjang. Dari mulai permohonan kemudian sampai perizinan itu keluar itu kan prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu kami yakini bahwa media mainstream ini juga merupakan bagian daripada media yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Karena verifikasi konten ya yang ada di media mainstream itu lebih terjamin menurut saya gitu ya. Artinya lebih valid, lebih kuat dibanding dengan media sosial yang mungkin bisa saja kita mengatakan agak sedikit liar begitu. Sehingga tentunya ini bisa menjadi pembanding, Mas. Ya, menjadi pembanding, media mainstream ini menjadi pembanding bagi media-media sosial yang punya kecenderungan agak sedikit bebas gitu ya. Contoh misalnya ketika beredar di tengah masyarakat adanya berita hoax begitu ya, itu biasanya kan juga nyambung, Mas, gitu ya. Itu biasanya berita-berita itu kan nyambung dengan media-media lain, tidak terkecuali adalah media mainstream itu. Nah, ternyata di media mainstream itu seperti televisi dan sebagainya itu memberitakan, ya, memberikan satu sanggahan gitu, bahwa ternyata berita yang beredar atau yang kita kenal dengan istilah viral dan lain sebagainya itu ternyata tidak benar. Nah ini saya katakan bahwa ini menjadi penyeimbang ya. Yang masyarakat kita juga jangan meninggalkan, ya, jangan meninggalkan. Walaupun sekarang ini memang ada sedikit pergeseran antara ya tadi pergeseran konsumsi masyarakat terhadap masyarakat. Betul, luar biasa sekali. Pak Sarul, mohon izin ada penelpon, kita lewat dulu ya Pak Sarul. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak, Ibu di mana, dengan siapa? Terputus. Ya. Baik, pendengar Singosari yang Berbes dan Top FM Bumi Ayu di mana saja Anda berada, hingga saat ini Anda masih bersama kami 95.1 Top FM Bumi Ayu dan juga 103.9 Singosari FM Berbes. Anda masih ikuti dialog interaktif bersama para narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Haji Surul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada juga Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Jadi silakan, mumpung ada beliau-beliau ya, dari provinsi, jadi kesempatan untuk Anda pendengar Singosari FM Berbes dan juga Top FM Bumi Ayu di mana saja Anda berada. Anda bisa berinteraksi langsung
untuk bertanya-tanya dengan para narasumber pada beliau ya, untuk menanyakan langsung. Silakan. Ya, ada tersambung lagi. Halo. Ya. Iya, selamat sore Pak. Ibu atau Mbak, gimana, dengan siapa? Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa Mbak? Halo. Yang jelas saya mengapresiasi bagus sekali kerjasama antara kami sama KPI di Jawa Tengah. Ini Pak, Iya. pertanyaan dari saya, Iya. saya kan pemuda ya Pak, intinya zaman sekarang ini banyak sekali aktif pemerintahan, terutama dari kasus figur yang seakan juga membuat kita kaum muda ini sebenarnya prihatin Pak. Itu bagaimana untuk komisi penyiaran bisa menyikapi Pak gitu untuk para komisi yang seakan itu tidak apa ya Pak, membuat para kaum muda itu semakin kayaknya bisa dibilang sekarang sudah berani dengan yang usia di atasnya gitu Pak, degradasi moral gitu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah kira-kira kami ingin komisi penyiaran itu bisa memberikan sosialisasi lah Pak ya secara nyata untuk beberapa literasi media yang sebaiknya kaum muda ini harus melihat dan mendengar gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Contohnya seperti apa literasinya Pak gitu. Terima kasih Pak. Iya, ini nggak tahu nih siapa. Sudah putus ya. Iya. Oke, baik. Ini nanti juga akan dijawab ya sama, ini kebetulan tadi ada keterkaitan juga dengan komisi dari KPID pribadi ini ya, yang terkait. Assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya. Bapak Mas, dengan siapa? Di mana? Dengan Rudi Mas. Dengan? Rudi. Oh Mas Rudi. Iya. Ya silakan Mas Rudi. Mas Rudi di Selatri ya? Iya ya. Ya silakan Mas Rudi. Kalau tentang media atau siaran, itu kan mungkin kalau media awal ya, Iya. ini nyambung sampai kemana-mana itu ya. Iya. Yang sebenarnya itu kadang ya, kadang seluruh radio juga yang saya tahu, Iya. siaran itu kadang nggak ada yang ikut-ikutan gitu kok. Apa itu di luar pantauan dari KPI juga atau gimana itu? Ikut-ikutan gimana Mas Rudi? Iya, contoh ada berita yang begitu viral gitu ya. Oh, Iya, tapi artinya ada berita itu. radio nggak ikut. Oh begitu. Iya, atau Tapi berita itu bukan berita hoax kan ya? bukan. Iya, Di oke, TV oke. juga ada, ya rame-rame viral. Tapi ada sebagian radio nggak ikut. Itu masih dalam pantauan KPI juga atau gimana itu Pak? Oh iya, oke. Yang kedua ini Pak, yang kedua langkah ke depan untuk bisa menegur orang yang ahli hoax itu gimana Pak caranya Pak? Atau yang ingin menyebar yang negatif gitu Pak? Oh iya, oke. Itu sudah. Oke, Terima Mas kasih. Rudi, terima kasih Mas Rudi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak siapa sih yang penelpon pertama ya? Mungkin Pak Surul juga mau jawab pertanyaan. Atau khusus untuk yang pertama tadi Mbak Dini ya. Ini Mbak Dini ada keprihatinan dari masyarakat ya, yang ikut memantau juga nih tentang informasi-informasi yang begitu mudahnya kita nikmati, begitu mudahnya kita kita terima dulu ya Mbak Dini ya. Oke. Halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Bapak Mas dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Bumi Ayu. Mas Ahmad. Ya, Bumi Ayu. Oke. Oh, Bumi Ayu. Silakan Mas Ahmad. Ya, Pak, ini kan dalam pengawasan media ini untuk saat ini banyak istilahnya kalau kita berselancar harus hati-hati. Nah, ini dalam pengawasan ini kita sebagai
warga masyarakat ketika ingin mengapresiasi atau ingin berkomentar seperti apakah yang baik, karena kita terus terang kita dalam bermedia ketika ada komen-komen yang agak menyinggung kemudian nanti juga dipidanakan atau bisa ke ranah hukum, ini tentu saya merasa khawatir dengan ini, dan ini sebenarnya seperti apa peran untuk bisa kita untuk bisa berkomentar secara baik gitu Pak. Oke. Ya, begitu Mas Ahmad. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas Ahmad, Ibu Miayu, Mas Rudi di Selatri, satunya lagi buat siapa tadi penelpon pertama nih, keprihatinan dengan itu tadi ya, kita banyaknya menerima informasi, kemudian beberapa informasi itu kan tentu kadang tidak seperti yang kita kehendaki ya. Bahkan informasi itu tidak jarang katanya membuat mindset seseorang yang memberi contoh ya, kadang ada juga yang inspirasi hal yang buruk gitu. Seperti itu juga. Bagaimana nih Mbak ini? Ya, terima kasih Mas Ian, terima kasih kepada para penelpon. Menambahkan sedikit tadi disinggung oleh Pak Surul, konsumsi masyarakat terhadap media sekarang sudah bergeser memang ya, dari televisi radio sebagai media mainstream ke media sosial ya, atau media dari platform internet gitu. Sekarang karena tidak hanya media sosial saja ya, tapi ada Netflix ya, ada Spotify gitu ya. Nah, ada banyak ya media yang dengan platform internet. Perilaku atau akhlak atau moral pemuda bangsa Indonesia yang saat ini bermasalah, memang banyak pihak itu kemudian menunjuk media sebagai salah satu penyebabnya gitu ya. Kalau lihat pola konsumsinya masyarakat, usia muda itu pemuda itu berarti mulai dari remaja sampai usia 30 tahun gitu ya. Itu polanya memang lebih banyak konsumsi melalui media sosial, tentunya media mainstream. Mau diterima dulu? Bisa? Oke. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Mas, dengan siapa? Selamat sore juga dengan Dari Mas siapa? Doni Pak, Doni Bumi Ayu Pak. Mas Doni di Bumi Ayu. Silakan Mas Doni. Iya, itu gimana ya? Ini Mas Doni mau menanyakan ke Pak Surul atau Mbak Dini, silakan. Ke Pak Surul. Mas Surul bisa Ya, peran ini juga, silakan. pemerintah dalam hal ini DPR itu bagaimana media mainstream saat sekarang saya kira lebih taat gitu. Nah sekarang bagaimana dengan media sosial? Dengan media sosial itu bagaimana pengawasan pemerintah dalam hal ini DPR begitu? Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Oh ya, mungkin terima kasih Mas Doni. Di mana tadi Mas Doni? Bumi Ayu ya, terima kasih. Ya saya rasa tadi barangkali ada tanya jawab langsung, tapi nanti dijawab sama Pak Surul nanti setelah beberapa jawaban tadi, jawaban yang akan Mbak Dini sampaikan pada beberapa pertanyaan. Silakan Mbak Dini dilanjut. Di Indonesia itu orang nonton TV itu masih 96%. 96%. Dari Sabang sampai Merauke. Itu menurut surveinya lembaga rating Untuk nah, saat sekarang untuk ini saat ini walaupun durasinya semakin kesini semakin menurun. Berkurang, Orang ya. nonton TV itu rata-rata hanya sekitar 2 jam 16 menit gitu. per harinya. Per hari 2 jam 16 menit per hari. Tidak terlalu lama, tapi masih nonton TV gitu. Rata-rata segitu. 96% masyarakat itu nonton TV. Nah, hanya saja kalau dilihat nanti dari kelompok umur, memang kalau pemuda ini lebih banyak waktunya untuk mengkonsumsi media itu adalah media dengan platform internet gitu. Nah, oleh karena itu betul kata tadi Mas Doni yang terakhir dari dunia itu. Kalau media mainstream, televisi dan radio itu ada KPID sebagai pengawasnya. Walaupun KPID itu hanya ada di provinsi, agak terbatas memang. Makanya dalam kesempatan kali ini saya juga pengen mengajak. Kami agak kesulitan ngawasin radio-radio yang jauh dari Semarang karena nggak ketangkep nih siarannya. Kecuali kalau radio itu selalu siarannya itu ada di streaming atau di YouTube yang bisa kita pantau. Tapi kalau tidak,
kita nggak bisa memantau gitu. Nah, masyarakat boleh kemudian ketika menemui radio atau televisi lokal yang tidak terpantau dari Semarang, ada pelanggaran atau hal-hal yang dirasa tidak pantas gitu ya, dilaporkan ke KPID. Dengan cara buka saja websitenya KPID, media sosialnya KPID, langsung chat di situ, kita insya Allah akan tangkap gitu ya, akan kita proses. Nah, itu media mainstream. Ada kami sebagai regulatori, ya, sebagai regulatori bodinya. Nah, tapi kalau media sosial sekali lagi urusannya itu dengan aparat penegak hukum, gitu ya. Guidance-nya itu undang-undang ITE. Yang terakhir itu kasus Jering ya, kasus Jering. Kasus Jering itu kan karena itu ya. Iya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan Mas Ahmad, gimana sih caranya supaya kita tidak kena pidana gitu ya? Kalau pengen berkomentar di media sosial, ya harus tahu undang-undang ITE gitu ya. Paling tidak pasal 27 itu loh. Orang banyak kena kan di pasal itu. Jadi hoax atau fitnah gitu ya, berita bohong atau fitnah yang orang itu ada kelompok orang, lembaga atau seseorang yang merasa dirugikan, itu bisa lapor ke polisi pidana gitu. Nah, maka ketika berkomentar atau menulis sesuatu, harusnya masyarakat di media sosial ya, berkomentar atau menulis sesuatu di media sosial, pikirin dulu gitu ya, dipikir dulu kira-kira ini ada orang yang merasa tersinggung dan dirugikan atau tidak. Kalau merasa tersinggung dan dirugikan, difitnah, merasa difitnah, itu bisa dilaporin sebagai tindak pidana gitu. Nah, itu undang-undang ITE. Tapi sekali lagi urusannya dengan penegak hukum gitu kan repot. Nah, kalau media mainstream itu sekali lagi ada sesuatu tayangan atau radio menyiarkan sesuatu yang tidak pantas, KPID ini akan memproses berita-berita yang bohong atau tayangan-tayangan yang tidak pantas. Dan itu pernah bahkan kerap ya Mbak Dini ya? Sering ya. Jadi kita akan tegur, akan memberikan sanksi ke radionya atau televisinya gitu. Jadi yang akan diberi sanksi itu radio dan televisinya. Ya, jadi bukan tellernya ya, tapi radio dan televisinya. Agar radio dan televisi itu tidak kembali menyiarkan hal-hal yang dirasa oleh masyarakat secara kultur, secara agama yang berlaku di masyarakat itu harus dihentikan, tidak boleh diulang lagi gitu. Benar kata Pak Sulul tadi, kalau ada viral informasi di Twitter, di media sosial yang lain ya, itu kan seringkali viralnya itu berita-berita yang berseliweran dari berbagai macam pihak yang kita nggak ngerti yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu ya. Nah, ketika kemudian diangkat viral information itu tadi, informasi yang viral itu tadi oleh televisi atau oleh radio, itu biasanya akan menjadi produk jurnalistik. Dan produk jurnalistik itu punya kode etik, punya aturan gitu. Harus cover both side gitu kan. Harus ada narasumber yang bisa mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak gitu ya. Maka sebetulnya kalau kita itu mengakses informasi dari media sosial, ini viral apa sebetulnya persoalannya gitu ya. Coba tonton TV itu nanti ada berbagai macam narasumber, mana sumbernya gitu. Iya betul. Kalau tidak seperti itu ya Mbak Dini ya. Oke, sebelum dilanjut kita terima kasih Mbak Dini. Iya, Waalaikumsalam ya. Ibu Mbak gimana dengan siapa? Dari Mbak Santi Pak di Gandar Kuning Brebes. Mbak Santi Kak. Iya, bukan. Mau nanya Pak, kami ini ya Pak. Yes. Monggo Mbak Santi. Mau nanya, kalau aturan sekarang di media sosial itu seperti apa ya? Saya ini baru gabung mau radio Pak. Aturan Dalam bermedia kalau di zaman sekarang. Terus kalau dari pihak KPID sendiri udah mengamati sejauh mana ya tentang bermedia yang hoax, orang-orang yang selalu memberikan informasi hoax Pak. Oh gitu, oke. Iya, itu aja Pak, makasih. Terima kasih Mbak Santi.
Ya, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumiayu juga para netizen di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga Ibu Dini Inayati SD, Komisioner KPID Jawa Tengah. Ini masih ada yang dilanjut terkait pertanyaan dari beberapa penanya tadi. Mungkin tadi untuk melanjutkan ya. Ya, sedikit aja mungkin. Ya. Ya, sekaligus menjawab Pak Santi yang terakhir tadi ya. Ya, bagaimana bermedia sosial, walaupun media sosial ini belum menjadi kewenangan KPID dalam proses pengawasannya ya. Tapi paling tidak saran KPID adalah ketika kita bermedia sosial itu pikirkan dulu kalau mau memberikan informasi gitu ya. Pertimbangkan dulu apakah informasi yang akan saya berikan itu merupakan sesuatu yang faktual, yang pertama. Yang kedua, apakah informasi walaupun itu faktual, ada nggak pihak-pihak yang akan tersinggung, merasa dirugikan gitu ya, atau bahkan menuduh kita penyebar fitnah gitu. Kalau akibatnya bisa kesana, maka tidak usah itu di-sharing dalam media-media sosial yang kita miliki. Atau mendingan diam sama sekali ini untuk mencari aman masyarakatnya, sudah mendingan kita nonton aja dulu. Sebagai saya reader gitu ya, nonton aja, baca aja. Ya kalau tahan nggak apa-apa, kan kadang-kadang ada orang yang nggak tahan kan. Iya, nah itu. Nah betul, jadi dipikir dulu gitu ya. Kalau mau tulis apa-apa, berkomentar apa-apa itu dipikir dulu. Nah sekali lagi, masyarakat ini harusnya sadar hukum gitu ya. Sadar hukum ya. Walaupun kita itu mungkin bukan pegawai mana atau sekolah tinggi gitu ya, tapi undang-undang ITE itu bisa di-browsing loh gitu. Jadi yang namanya literasi media ya, orang bisa berliterasi media, menggunakan gadget itu tidak hanya buat nonton Facebook ya, tapi menggunakan gadget itu untuk mencari informasi gitu. Jadi kalau kita dengar informasi tentang saya kemarin itu NG gitu kan, viral tuh di Twitter, NG sampai berapa hari itu viral gitu ya, persoalan obat corona itu ya. Nah kita itu sekali-kali gunakan HP kita itu tidak hanya buat Facebookan saja, WA-an saja, coba browsing gitu ya, browsing obat corona misalnya atau NG corona misalnya. Nah itu baca dari berbagai macam sumber news gitu ya, sumber berita. Jangan hanya satu media, bandingkan antara media satu dengan media yang lain gitu. Ya, kadang-kadang kita itu tidak menggunakan smartphone kita itu secara smart gitu. Yang lebih pintar itu phone-nya, bukan kita gitu ya. Nah itu yang bagian dari literasi media itu di situ. Kayak misalnya ibu-ibu tuh lagi kemarin itu pendaftaran sekolah tuh bingung gimana sih pendaftaran online dan sebagainya. Bu, HP-nya dipakai browsing, cara pendaftaran online SMA gitu kan, dipakai di browsing gitu ya. Nggak suka ibu-ibu, sukanya pakai WA gitu ya. Kadang sana kali ya orang nggak ngerti juga, sama kita nggak ngerti gitu kan. Nah kalau sudah browsing begitu, bandingkan antara media satu dengan media yang lain, sumber satu dengan sumber yang lain gitu. Nah ini namanya kemampuan literasi media gitu ya. Nah ini tips ya dalam menggunakan media gitu. Kalau media viral itu jangan cuma di media sosial yang orang tuh semuanya ngomong, tapi lihat produk-produk jurnalistik yang itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Berita-berita dari cyber news ya, dari berbagai macam laman berita gitu. Itu menggunakan media secara bijak itu seperti itu. Nah, tadi kalau media mainstream lebih enak lagi, tinggal nonton TV atau dengerin radio dan TV ini harus bertanggung jawab kepada kami gitu ya. Kalau host dapat sanksi dari kita gitu. Nah, jadi itu tadi yang kaitannya dengan pemuda ini belum dijawab secara konkret ya. Jadi memang Bapak Ibu di Brebes ya, pemuda itu lebih banyak menggunakan internet, platform internet gitu. Sehingga memang sebagai orang tua itu ya memang harus ketat pengawasannya bagi anak
hanya yang menggunakan aplikasi. Ini berarti di sini memang kecerdasan masyarakat ini dituntut harus semaksimal mungkin ya untuk ini. Tetapi bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, di sini para regulator pun juga harus banyak sosialisasi dong terkait bagaimana supaya masyarakat juga. Ini bagian dari sosialisasi. Iya, untuk regulator dari yang terkait dengan mainstream mungkin it's okay lah ya. Artinya kita karena tahu secara langsung ya. Mungkin yang secara pada umumnya yang non mainstream pun juga sama seperti itu ya, harus sering banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat kan begitu ini ya. Artinya dengan begitu juga masyarakat semakin tahu bahwa bagaimana harus bijak menghadapi media. Ya mungkin ini satu penelpon saja nih yang terakhir untuk penelpon ya, Mbak Dini Mas Nurul, mohon izin. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Bapak Mas di mana dengan siapa? Ya. Ya, selamat sore, saya Roman. Mas Roman. Pak. Minggu belakang, Mbak. Oh, Mas Roman. Ya. Ya, silakan Mas Roman. Sama Mas Nurul atau sama KPID, Bu Dini? Sama KPID. Oke, silakan. Ya, kalau untuk saya, misalkan usaha ya Pak, usaha itu punya wifi terus disebarkan, maksudnya usaha internet itu di skala RT, RW, ya. Terus ada yang misalnya nyambungin wifi HP-nya ke internet saya, itu apa harus izin ke KPID apa enggak itu? Gitu tuh. Iya, wifi betul Mas Nurul. Oke, begitu Mas Roman. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Roman. Begini, tadi ada pertanyaan yang terkait langsung dengan Pak Nurul ini, Mas Doni ya, di Mas Doni Bumi Ayu tadi ya, yang bagaimana tadi Mas Nurul bisa menyimak secara langsung pertanyaan Mas Doni, bagaimana nih tanggapan untuk pertanyaan dari Mas Doni, terutama yang terkait bagaimana lebih tajam itu tadi ya, yang terkait dengan media sosial. Iya, jadi diskusi kita cukup menarik tadi ya. Sebetulnya apa yang dipesankan di dalam Al-Quran pun sudah jelas kaitannya dengan berita. Ketika berita itu sumbernya tidak jelas, maka dalam Islam terutama dimintakan untuk bertabayun atau mengklarifikasi, yaitu dari amanu inja'akum maka bayan antusibu kauman dijawab. Ternyata di sana juga dijelaskan antusibu kauman. Jadi dengan adanya sebuah berita yang hoax, berita yang tidak jelas sumbernya itu akan membuat musibah. Ya, musibah itu ternyata bukan hanya menimpa kepada satu dua orang, gitu ya. Tetapi musibah itu akan menimpa kauman, artinya orang banyak begitu. Jadi sebetulnya diskusi kita ini sebetulnya adalah diskusi yang sangat menarik dan memiliki implikasi yang cukup besar ya pengaruhnya, agar bagaimana para pengguna media sosial ini betul-betul bisa menjalankan fungsinya dengan baik ataupun menjalankan media itu dengan berkualitas. Maka bagaimana bentuk pengawasan media sosial terhadap media sosial itu? Memang tadi sudah kita sampaikan, tadi dari KPID, Mbak Dini juga sudah menyampaikan bahwa kaitannya dengan mainstream itu sudah jelas, ya, bentuk pengawasannya itu sudah jelas. Tetapi untuk media sosial ini barangkali yang lebih banyak berperan di situ adalah para penegak hukum, ya, kaitannya dengan undang-undang ITE itu tadi. Makanya kalau bisa saya simpulkan bahwa dan kita sarankan kepada seluruh masyarakat dan masyarakat yang ada, bijaklah dalam bermedia sosial. Yang pertama, saya katakan bahwa pengetahuan kita tentang aturan itu tidak bisa diabaikan, ya, bahwa di undang-undang penyiaran di sana juga kaitannya dengan arah, wewenang dan lain sebagainya, tujuan itu. Memang di sana juga ada istilah hiburan, ya kan? Ya. Bahwa penyiaran itu juga ada ada fungsinya, ya. Ada salah satu fungsinya adalah hiburan. Tetapi kemudian jangan diartikan semuanya adalah hiburan begitu. Tetapi ada tujuan-tujuan mulia yang lain, bagaimana membentuk karakter bangsa, bagaimana terwujudnya adanya persatuan dan kesatuan, ini yang kemudian harus kita bangkitkan kembali melalui media ini. Maka yang pertama kaitannya dengan pengetahuan tentang aturan
media ini, aturan penggunaan media ini harus diketahui oleh semuanya. Makanya sesuai dengan umur yang ada itu, karena misalnya anak-anak SMP, anak-anak SMA gitu ya, yang sekarang ini memang juga banyak ya mereka menggandrungi ya. Karena itu sosialisasi di sekolah misalnya kaitannya dengan undang-undang IT ini perlu juga disampaikan begitu. Betul. Ya kan? Kaitannya dengan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Menyambung tadi, ada satu pertanyaan, bagaimana cara menegur ahli hoax ini? Kalau menurut saya, kalau masyarakat kita tidak menyebarkan hoax, hilang sendiri itu hoax. Iya kan? Artinya ketika misalnya kita tidak terpancing dengan berita-berita hoax, kan kadang-kadang kita gagal gitu Mas ya. Betul. Melihat satu berita yang menurut dia menarik, masyarakat kayaknya lagi gagal-gagalnya nih mendengarkan berita yang entah itu heboh, viral dan lain sebagainya, kita tanpa kemudian klarifikasi dan sebagainya langsung sebar begitu saja, ternyata hoax. Dan ini akibatnya sangat fatal. Ini akibatnya sangat satu. Yang kedua, perhatikan unggahan. Ya, kita ini kan mau memposting ataupun mengunggah suatu berita, perhatikan dulu begitu. Iya, betul. Ya, kalau dalam istilah beberapa pakar itu ada cara-cara bijak ya. Di antaranya tim bahasa Inggris ya. T-nya itu true. True itu mestinya kita harus dalam mencari sebuah berita atau memposting sebuah berita atau mentransfer sebuah berita, maka pastikan dulu bahwa berita yang kita kirim itu, berita yang diposting itu adalah berita yang memang betul-betul benar begitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kemudian yang kedua itu helpful. Jadi memang berita yang kita sampaikan kepada masyarakat itu ada nuansa membantu, ya kan? Contoh misalnya kan banyak di masa pandemi ini mungkin berseliweran informasi-informasi bagaimana manfaat daripada protokol kesehatan. Betul. Diakui ataupun tidak masyarakat kita masih ada yang tidak percaya dengan COVID, ya kan? Iya. Sehingga dengan seperti itu maka kemudian abai dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang ada dalam protokol kesehatan. Misalnya kita posting, kita unggah dalam bentuk tulisan yang menarik dan seterusnya, itu kan ada nilai bantuan. Kita membantu orang ya untuk istilahnya mendapatkan satu informasi bermanfaat begitu. Kemudian juga ilegal itu ya jangan sampai kemudian berita yang kita posting itu kita ambil tulisan dari mana tapi tidak ada izin misalnya. Iya. Ya, kita izin dulu lah gitu. Ini supaya apa? Supaya nanti kalau kemudian ada istilahnya bantahan ataupun sanggahan dan lain sebagainya, itu dia bisa berargumentasi bahwa saya ambil dari tulisan ya ada sumber yang jelas begitu. Kemudian necessary itu seperlunya. Kadang-kadang kan kita bikin sama aja itu di media kan, Nah itu seperlunya yang bisa memberikan efek, memberikan pengaruh positif buat masyarakat itu yang kemudian kita begitu. Jadi yang terakhir barangkali pesan saya ini saling dulu sebelum sharing. Ya. Jadi yang pertama kita istilahnya itu kenali aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua bagaimana kita memperhatikan secara cermat dan jeli ya bagaimana unggahan-unggahan yang ada itu, apalagi kalau kita punya keinginan untuk mentransfer ya mengirim kepada yang lain, maka kita perhatikan dulu itu apakah ini wajar, apakah ini istilahnya memberikan efek yang baik buat orang lain atau tidak. Dan yang ketiga saring dulu lah. Jadi ini saya kira mudah-mudahan bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan. Betul. Termasuk tadi bagaimana kita meredam ahli hoax. Maka menurut saya yang paling jitu adalah jangan sebar, gitu. Jangan sebarkan itu yang namanya informasi-informasi yang nggak jelas sumbernya itu dari mana. Maka hoax itu akan insya Allah hilang sendiri. Saya kira itu masih ada. Ya, simpel sekali ya Mas Nurul ya. Artinya cuma terkadang betul kata yang tadi Mbak Dini sampaikan. Karena kita kan istilahnya penasaran jadi kemudian ikut berkomentar langsung. Sebenarnya kalau seperti apa yang tadi Pak Nurul sampaikan, itu sebenarnya juga ya untuk yang di studio nanti ini penelpon terakhir aja ya. Nanti telepon bisa ditutup. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat sore ya. Dengan siapa Bapak Mas? Dari Mas Ludin di Kelampok. Oh, Mas Ludin. Silakan Mas Ludin di Kelampok. Iya, pertanyaannya. Undang-undang kan sudah usah dalam arti perkembangan teknologi IT itu sudah
lumayan banget. Itu dari DPRD pusat maupun daerah itu misalkan kebutuhan sekarang ketok palu jadinya agar kami dapat menikmati aturan itu kapan? Secepatnya atau paling lama berapa bulan? Dan untuk mengetahui ciri-ciri berita hoax agar tidak di-share atau disebarluaskan itu ciri-cirinya bagaimana, dan jika ada yang salah kami melaporkannya kemana, misalkan ini benar apa salah, kan ada yang dikonfirmasi misalkan kemana dulu itu. Dan dari untuk mesin pengais berita hoax yang ada di pusat atau di daerah itu untuk Brebes dan Jawa Tengah, apakah ada khusus yang menangani mengais berita-berita yang tidak layak untuk disebarkan? Misalkan ini alun-alun yang penutupan berita hoaxnya ramai banget, yang dari pasar-pasar nggak boleh lah, yang inilah, itu dari yang terkait itu upaya dan usahanya untuk tidak hoax itu menjalan kemana-mana bagaimana, tolong dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rudin di Lampok. Ya, ini pada intinya memang pertanyaannya hampir sama, Mas Rudin ya. Ini juga hampir sama. Jadi mungkin dari ada tadi Mbak Santi, Mas Rudi di Selatri, Mas Rudin ya, terus kemudian ada Mas Ahmad di Bumiayu, ada Mas Doni di Bumiayu, kemudian juga Mas Rohman di Lakamba, terus baru saja tadi Mas Rudin di Lampok. Ini pada intinya sama. Jadi mungkin kita akan coba nanti cari satu jawaban yang tepat yang bisa agar masyarakat mungkin bisa lebih sederhana, lebih simpel untuk mengartikan, untuk bisa memahami apa yang harus pada intinya mereka masyarakat lakukan ya, terkait dengan berita hoax ini. Baik, Pak Surul juga Ibu Dini, ini ada beberapa sisa waktu yang ada. Nah, tapi kita coba break dulu ya, nanti kita kembali sekaligus juga nanti closing statement juga nanti. Namun sebelum closing statement ada beberapa hal juga mungkin yang terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Begitu Pak Surul, Mbak Dini, terima kasih. Nanti kita kembali lagi ya. Dan pendengar semua saya akan Brebes juga Kak Bumiayu di mana saja Anda berada, tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di Jalan Veteran 14, dia Singosari FM. 103.9 Singosari FM Brebes dan 95.1 Top FM Bumiayu. Pendengar dan juga para netizen di mana saja Anda berada, Anda masih ikuti dialog interaktif atau diskusi kita ya pada kesempatan siang hari ini. Memang temanya memancing pendengar Mbak Dini ya. Kalau Mbak Dini tadi bilang kalau di sosial media menggerakkan, memancing untuk netizen angkat bicara, berkomentar. Kalau ini di sini mainstream untuk mendengar kemudian berinteraksi langsung, apalagi luar biasa dari provinsi ya, ada Pak Surul, ada Bu Dini. Ya, jadi otomatis ini kesempatan bagus. Makanya tadi juga kita tidak terbendung tadi untuk para penelponnya. Maka kita sepakat Pak Surul dan juga Bu Dini mungkin akan mempersingkat saja mengingat waktu ya. Dari sekian banyak pertanyaan pada intinya sama, nanti akan dikutip secara simpel dan sederhana versinya Bu Dini juga Pak Surul. Silakan untuk Mbak Dini, bagaimana menyikapi banyak pertanyaan tadi? Ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, jadi di era digital ini informasi itu kayak tsunami ya. Jadi sedemikian besar maka masyarakat harus siap siaga. Kalau ada tsunami kan harus siap siaga. Bijaklah dalam bermedia. Bijak dalam bermedia, media sosial itu yang informasinya dari berbagai macam pihak, perseorangan maupun kelompok maupun organisasi, itu harus dipertimbangkan betul apakah informasi itu akurat, apakah informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jangan ikut-ikutan memviralkan gitu kalau kita tidak yakin bahwa informasi tersebut akurat atau tidak. Kemudian ketahuilah bahwa bermedia sosial itu payungnya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama ya yang paling mudah mungkin diinformasikan kepada masyarakat terkait langsung adalah pasal 26, pasal 27. Ini terkait dengan larangan untuk menyebarluaskan
berita hoax, informasi yang mengandung fitnah gitu ya. Kemudian ada pihak yang merasa dirugikan. Jika kita akan menyebarkan informasi, maka pertimbangkan ketiga hal tersebut. Apakah ini hoax, apakah ini fitnah, ya? Apakah ada pihak yang akan merasa dirugikan ketika kita memberikan suatu informasi. Jangan sampai kemudian informasi yang kita sebarluaskan itu justru menjadi tuntutan pihak tertentu bahwa kita dituntut telah melakukan tindak pidana. Gitu. Nah, sehingga yang terakhir saya ingin sampaikan, media mainstream, televisi dan radio ini bisa menjadi alternatif, ya, bisa menjadi alternatif pembanding informasi, karena media informasi mainstream, ya, radio dan televisi ini punya regulatory body, ada KPID yang mengawasi secara intensif ketika ada pelanggaran terkait dengan hoax, fitnah atau mengandung sara, ya, itu KPID akan menegur secara langsung TV dan radio yang menyebarluaskan informasi tersebut, sehingga insya Allah radio dan televisi ini menjadi media yang relatif, ya, yang relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan media sosial yang informasinya dari sumber-sumber yang kita tidak tahu dari mana. Betul. Jadi, Ya. begitu Mas ya. Ya, luar biasa Mbak Dini. Pak Surul, ini beberapa tadi pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa banyak. Ini kan Pak Surul juga merupakan wakil dari mereka-mereka ya Pak Surul. Pada intinya mereka itu ada banyak kebingungan ini Pak Surul. Bagaimana ketika ada berita hoax seperti ini, kemudian bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini berita benar, kami harus melaporkan kemana. Ini pada intinya mereka masyarakat bisa kita simpulkan itu mereka kebingungan Pak Surul. Bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan Pak Surul ya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah? Silakan Pak Surul. Ya, baik. Jadi di samping upaya kita untuk membuat satu aturan ataupun regulasi yang berkaitan dengan penyiaran maupun media sosial, sebetulnya sebagus apapun regulasi ataupun aturan yang mengatur terkait dengan persoalan itu, maka sebetulnya akan kembali kepada masyarakat. Betul. Itu intinya. Jadi sebetulnya tadi sudah jelas bahwa Undang-Undang ITE ini dari pasal 27 sampai dengan pasal 30. Ini kalau kemudian masyarakat membaca, lalu kemudian memahami, lalu kemudian juga menyadari bagaimana resiko yang akan ditanggung bagi orang yang melanggar kaitannya dengan misalnya ada ujaran kebencian, ada hoax, ada fitnah, ada menghina dan lain sebagainya, maka aman sebetulnya masyarakat kita kalau kemudian masyarakat itu betul-betul menjalankan apa yang dituangkan di dalam sebuah aturan yang sudah ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa semuanya berpulang kepada masyarakat, kesadaran masyarakat di dalam bermedsos. Tadi sudah dikatakan oleh Mbak Dini selaku KPID bagaimana kita mengajak kepada masyarakat agar masyarakat ini bijak, agar masyarakat ini cerdas di dalam bermedsos. Maka langkahnya menurut saya ada dua gitu. Yang pertama adalah kenali aturannya, kemudian yang kedua adalah saling dulu sebelum sharing. Saya kira itu sebagai closing statement. Sekaligus juga closing statement Pak Surul ya. Ya sebenarnya ini juga mungkin, tapi ketika Pak Surul sudah mengatakan closing statement, berarti saya sudah tidak bisa berbicara lagi. Masih boleh. Masih boleh. Nah, closing statementnya nanti dulu, 1-2-3 menit Pak Surul. Jadi apakah memungkinkan kan di tengah kebingungan masyarakat ini ada semacam kayak satu contoh sebuah di dunia perfilman ada badan sensor film. Nah apakah ini mungkin nanti karena tadi dari sekian banyak pertanyaan juga ada yang menyinggung tentang apakah tidak mungkinkah mungkin bisa ada satu badan sensor agar yang beredar itu bukannya berita hoax. Walaupun ini sepertinya kalau menurut saya sendiri sepertinya sesuatu yang tidak mungkin nih. Bagaimana nih Pak Surul? Ya sebetulnya di awal tadi kita sudah menyampaikan harapan kami itu kaitannya dengan perubahan undang-undang penyiaran, undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu, yang sekarang ini sudah mulai kalau tidak salah sudah masuk di prolegnas ya Pak Dini ya perubahan itu.
harapan kami memang ada sebuah langkah konkret ya, karena selama ini kan ya boleh dikatakan masih tetap liar gitu kan, karena memang belum ada regulasi ataupun aturan yang mengatur secara khusus kaitannya dengan media sosial tersebut, sehingga kalaupun kita tidak tahu konten ataupun isi daripada perubahan undang-undang penyiaran yang nanti akan disahkan oleh DPR pusat, kita tidak tahu seperti apa, tetapi menurut saya sih memang perlu, tetapi konsepnya seperti apa, bentuknya seperti apa lembaga pengawasan itu, khususnya kaitannya dengan media sosial ini kita belum tahu. Tetapi kalau kemudian kita mengacu kepada keberadaan KPI ataupun KPI, sebenarnya ini bisa dimaksimalkan begitu. Tetapi tentu ini harus ada payung hukum yang pasti gitu, karena terkait dengan masalah kewenangan, karena sudah jelas bahwa KPI ini kan tugas utamanya melakukan pengawasan. Tinggal bagaimana kalau kemudian itu volumenya gede gitu, volumenya besar gitu kan. Betul. Jadi lembaga yang sudah ada menurut saya ini dimaksimalkan begitu. Yang selama ditegaskan, lebih diteraskan. Betul. Kalau selama ini mungkin hanya berputar pada mainstream saja, tetapi mungkin dengan konsep ataupun teori yang sangat memungkinkan bagi kita untuk membesarkan volume untuk pengawasan KPI maupun KPI, saya kira tidak menutup kemungkinan untuk kemudian itu bisa dilaksanakan sebagai peningkatan yang lebih signifikan dalam pengawasan kepada masyarakat yang asik bermedsos itu supaya tidak keliru begitu. Saya kira itu. Luar biasa sekali ya. Senang sekali kita ketika mendapatkan banyak informasi ya dari level tingkat provinsi. Artinya ya, ini juga kesempatan masyarakat ya, ketemu wakilnya yang di Semarang ya, Bapak Dewan ini, Bapak Haji Sururul Fuad. Ya ini kesempatan bagus juga dari masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada Pak Sururul ya. Ini kesempatan yang sangat baik, mudah-mudahan juga lain kesempatan. Ini langkah yang bagus ini KPID Mbak Dini, bagaimana langsung menyertakan atau menghadirkan ya dari Dewan luar biasa. Ini mudah-mudahan juga bisa ke depan bisa akan lebih tetap berjalan dengan baik, apalagi ini masyarakat sangat membutuhkan wakil-wakilnya untuk menampung aspirasi. Ini kan bagaimanapun juga aspirasi dari masyarakat ya, yang diwakili tadi beberapa pendengar. Luar biasa. Tadi Mas Rudin di Lampok, Mas Doni di Bumiayu, kemudian Mas Ahmad di Bumiayu juga, terus ada Mbak Santi Gandasuli, apa juga ya Mbak Dini, luar biasa. Mbak Santi, kemudian Mas Roman di Bulakamba, terus lagi Mas Rudin di Slate, tadi sudah semuanya. Yang jelas tanpa Anda semua, dan juga ini kalau ini kalau di radio istilahnya pendengar yang aktif karena berinteraksi langsung Pak Sururul ya. Tapi ada ya ribuan atau jutaan yang pasif, artinya menyimak, mendengarkan. Termasuk juga para netizen, terima kasih banyak ya. Namun sebelum ditutup, singkat saja closing statement dari anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Sururul Fuad LC. Singkat silakan untuk closing statement Pak Sururul, kemudian dilanjut nanti Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Singkat saja silakan untuk closing statement Pak Sururul. Ya, singkat sekali closing statement saya. Kenali aturan bermedsos agar kita lebih bijak dan lebih cerdas. Kemudian saring dulu informasi itu, baru kemudian kita sharing, kita bagi kepada yang lain. Saya kira itu. Ya, luar biasa. Ibu Dini Inayati ST, anggota Komisioner KPID Jawa Tengah. Singkat saja, lebih singkat dari Pak Sururul mungkin. Gunakanlah media mainstream, televisi dan radio sebagai pembanding informasi atau berita dari media sosial. Itu saja. Luar biasa, tingkat kesingkatannya sama. Ya, terima kasih banyak, menarik sekali. Kami bisa bersenang hati ya, bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan luar biasa wakil rakyat ya yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sururul Fuad LC, kemudian juga dari KPID Jawa Tengah ada Ibu Dini Inayati. Terima kasih banyak Pak Sururul untuk waktunya. Mbak Dini terima kasih. Sami-sami ini
Pendengar Top FM Bumi Ayu 95.1 dan juga pendengar Singosari FM Brebes dan para netizen di mana saja Anda berada. Demikian tadi beliau Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Luar biasa, mudah-mudahan sangat bermanfaat, dan kami terima kasih untuk semuanya saja para pendengar juga para netizen, termasuk tadi yang sudah berinteraksi langsung. Terima kasih banyak untuk semuanya saja. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata dari kami, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Demikian dialog interaktif pada kesempatan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Saya Ian dan para narasumber yang hadir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kembali ke studio 1 rekan Heri dan Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Ian dan pendengar Singosari. Demikian